Selamat siang anak-anakku, siswa Pak kelas 10 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran agama hari ini meskipun kita melaksanakannya secara daring. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, materi pembelajaran hari ini adalah kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Sebelum kita mulai, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai anak-anakmu terkhusus dalam mengikuti pembelajaran agama pada hari ini, terkhusus untuk kelas 10. Tuhan boleh berkati sehingga pembelajaran agama hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, sehingga anakmu boleh semakin memahami akan materi pembelajaran hari ini dan mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi materi kita hari ini adalah kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Jadi hidup kita sebagai makhluk sosial, kita tentu tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bersama dengan orang lain. Tentu orang lain itu adalah orang-orang yang berbeda dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, seringkali di dalam hubungan dengan orang lain kita menjalin sebuah persahabatan. Nah, dan persahabatan itu tentu tidak terjalin secara otomatis. Misalnya tiba-tiba kita kenalan terus jadi sahabat, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Jadi diwarnai oleh suka, duka, mungkin keceriaan, ada sukacita di situ, bahkan juga ada kecewa, ada sakit hati, ada perdebatan dan sebagainya. Nah, namun di sini seorang yang sahabat yang sejati itu, dia kalau benar-benar mengasihi sahabatnya, dia tidak akan pernah menyembunyikan kalau sahabatnya berbuat salah. Misalnya kita tahu lihat sahabat kita sedang nyontek, tapi kita biarkan saja daripada ribut. Tapi kalau sahabat yang sejati bukan seperti itu. Justru kita akan menegur sahabat kita kalau sudah jauh dari jalan Tuhan, sudah melanggar perintah Tuhan. Kita tegur, kita nasihati, sehingga mereka kembali menjadi sahabat kita untuk dengan karakter yang lebih baik lagi, agar mau berubah. Nah, demikian juga tidak ada persahabatan yang diawali dengan sikap egois. Kalau sudah diawali dengan sikap egois, maka persahabatan itu tidak bisa terjalin dengan baik. Alkitab juga memberikan contoh sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hanya memberikan hartanya atau tenaganya, tetapi nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kalian bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 13-14. Jadi Yesus sendiri mengorbankan nyawanya bagi manusia berdosa. Jadi karya Yesus di kayu salib itu membuktikan bahwa ia adalah sahabat sejati. Ia menyebut kita bukan lagi hamba, tetapi Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Jadi untuk menjadi sahabat Yesus, kita perlu rela hati, rendah hati untuk mentaati firman-Nya. Jadi bagaimana kita kalau selalu melanggar perintahnya, tidak taat pada firman-Nya, ya kita tidak akan bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kita harus tetap mentaati firman-Nya dengan kerendahan hati kita, dengan kerelaan hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Nah, prinsip persahabatan sejati yang diajarkan oleh Yesus itu seperti apa? Yang pertama, tidak ada rahasia yang harus disembunyikan, yang ada kejujuran. Jadi jangan pernah menyembunyikan hal-hal yang rahasia di antara sahabat. Kita harus jujur. Kalau A ya bilang A, B dan bilang B, karena kalau sudah tidak ada ketidakjujuran, ketika ada suatu ketidakjujuran dalam persahabatan, maka semuanya itu akan membuat persahabatan kita menjadi retak. Bahkan persahabatan kita bisa jadi akan putus karena ketidakjujuran yang kita lakukan. Yang kedua, ada komunikasi yang terbuka setiap saat.
Jadi misalnya ditanya, kamu lagi di mana? Oh, aku lagi di tempat ini, saya lagi ngerjain tugas. Ya, kita harus benar-benar jangan bohong. Dia bilang A, kita bilang, oh aku ada di sini. Kita bilang mengerjakan tugas, padahal kita lagi jalan-jalan di mall. Jadi kalau dalam berkomunikasi dengan sahabat, ya kita harus jujur, terbuka, tidak ada saling menyembunyikan hal-hal tertentu. Kemudian yang ketiga, dalam persahabatan yang sejati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Kalau bersahabat tapi masih egois, maka persahabatan itu tidak akan langgeng, akan mudah retak. Kemudian yang keempat, rela berkorban demi sahabatnya, seperti yang Yesus teladankan. Yesus rela mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, bukan hanya hartanya, bukan hanya tenaganya, bukan hanya pikirannya, tetapi nyawanya. Nah, bagaimana ya, sesuai kemampuan kita mau berkorban bagi sahabat-sahabat kita. Bisa sahabat kita sedang butuh pertolongan, ya jangan hitung-hitungan, rugi aku lagi enak-enak istirahat diganggu untuk menolong sahabatnya. Kita harus rela berkorban demi sahabat kita. Yang kelima, kita harus menghormati pilihan sahabatnya meskipun berbeda. Kita harus menghormati, misalnya saja saat kita sedang makan bersama, sedang makan di rumah makan ya. Misalnya kita suka makanan tertentu, ya kita jangan paksakan sahabat kita untuk mengikuti apa yang kita mau. Kita harus menghormati pilihan sahabat kita meskipun mungkin tidak sama dengan kita, berbeda dengan kita. Jadi seperti itu. Jadi contoh persahabatan sejati dalam perjanjian lama, kita juga tahu persahabatan antara Daud dan Yonatan, di mana mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Daud itu anak raja, sementara Yonatan itu Daud itu seorang penggembala, sementara Yonatan adalah anak raja Saul. Jadi perbedaan mereka sangat jauh sekali, kayak bumi sama langit, tapi mereka menjalin persahabatan yang sejati. Jadi persahabatan yang terjadi antara Yonatan dengan Daud itu bisa menjadi keteladanan bagi kita bahwa perbedaan itu tidak menghambat kita untuk bersahabat dengan orang lain atau menjalin persahabatan. Nah, contohnya ya Yonatan dengan Daud, kemudian Yesus dengan manusia berdosa, itu jauh banget. Yesus yang kudus, Yesus yang suci, tidak bercela, bersahabat dengan manusia yang berdosa. Nah, perbedaannya sangat jauh, tetapi Yesus mau bersahabat karena persahabatan dapat meniadakan segala perbedaan. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran hari ini, dan di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan hari ini juga. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Pertama, apakah kamu memiliki sahabat? Nah, kalau kalian memiliki sahabat, tuliskan peristiwa yang kamu alami bersama sahabatmu. Mungkin kalian pernah mengalami apa bersama dengan sahabat. Mengapa kamu bersahabat dengan dia? Alasannya apa? Apakah karena ini dengan alasan A, B? Kemudian siapa yang sering mengalah dalam persahabatanmu? Yang keempat, tuliskan apa yang mendasari persahabatanmu. Yang kelima, tuliskan usahamu memelihara persahabatanmu. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan dan usahakan kalian kerjakan hari ini. Ibu tunggu segera dikumpulkan hari ini juga. Mungkin pembelajaran agama hari ini cukup sampai sekian. Semoga kalian memahami materi pembelajaran hari ini dan membuat kalian bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan menyertai jalannya pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Biarlah apa yang sudah kami pelajari bersama, Tuhan boleh berkati, Tuhan tanamkan dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami semakin memahami akan materi pembelajaran hari ini, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.